Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kotrunada, NIM 31300 2029 akan mempresentasikan mengenai komunikasi antar proses dan TRIT. Pengertian komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses atau yang dikenal dengan Interprocess Communications atau IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antar satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Cara-cara interprocess communication. Yang pertama, sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system, yaitu salah satu cara komunikasi antar proses mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Yang kedua adalah tipe adalah komunikasi sekuensial antara proses yang saling terelasi dan hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling berhubungan serta komunikasinya secara sekuensial. Yang ketiga, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Cara berkomunikasi ada dua, yaitu komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung, dalam komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Hal ini dapat mencegah pesan salah terkirim ke proses yang lain. Karakteristiknya antara lain, yang pertama, link dapat otomatis dibuat. Yang kedua, sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Yang ketiga, di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Dan yang keempat, link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Komunikasi tidak langsung. Bedanya dengan komunikasi langsung, jenis komunikasi ini menggunakan sejenis surat atau port yang punya ID unik untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi port mereka. Karakteristik komunikasi ini antara lain, yang pertama, link hanya terbentuk jika beberapa proses membagi kotak surat mereka. Yang kedua, sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses. Yang ketiga, setiap pasang proses dapat membagi beberapa link komunikasi. Yang keempat, link yang dapat merupakan link terarah ataupun link yang tidak terarah. Sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan place by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking atau tidak dapat diblocking, non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Pengiriman yang diblok, proses pengiriman diblok sampai pesan diterima oleh penerima, receiving proses atau oleh mailbox. Kemudian pengirim yang tidak diblok, proses pengirim pesan dan mengakulasi operasi. Yang ketiga, penerima yang diblok. Penerima memblok sampai pesan tersedia, dan yang terakhir, penerima yang tidak diblok, penerima yang mengembalikan pesan valid atau null. Kemudian ada buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama, kapasitas nol. Kapasitas nol, antrian mempunyai panjang maksimum 0. Maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kemudian yang kedua ada kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan, paling banyak pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Kemudian yang ketiga, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang TRIT. TRIT adalah
unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Merupakan sebuah status eksekusi yang terdiri dari ready, running, suspend, block, win, dan yang lainnya. Dan lain-lainnya. Kadang disebut sebagai proses ringan atau lightweight, unit dasar dari sistem utilisasi pada proses atau CPU. Dalam thread terdapat ID thread, program counter, resigner, dan start. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Jenis-jenis thread dibagi menjadi dua, yaitu single thread dan multi-thread. Single thread merupakan proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada suatu waktu. Sedangkan untuk multi-thread merupakan proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Untuk multi-thread, dukungan thread disediakan pada tingkat user, yaitu user threads, atau tingkat kernel untuk kernel threads. User threads disediakan untuk kernel dan diatur tanpa dukungan kernel, sedangkan kernel threads didukung dan diatur secara langsung oleh sistem operasi. Hubungan antara user threads dan kernel threads terdiri dari 3 model relasi, yaitu ada model many-to-one. Untuk karakteristiknya adalah mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkat pengguna, dan mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Kemudian ada one-to-one. Karakteristiknya adalah memetakan setiap thread tingkat pengguna ke thread kernel, dan model ini menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan model many-to-one. Gambarnya seperti yang di bawah ini. Kemudian ada many-to-many. Karakteristiknya itu, yang pertama memetakan beberapa thread tingkat pengguna ke sebuah thread tingkat kernel. Yang kedua, pengaturan thread dilakukan dalam ruangan pengguna sehingga efisien. Dan yang terakhir adalah hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Keuntungan dari multi-thread. Yang pertama adalah responsif. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Kemudian, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Kemudian, ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Kemudian, pemberdayaan arsitektur multiproses. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiproses, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada proses yang berbeda. Untuk kerugian dari multithreading, yang pertama, multiple thread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misal change memory. Yang kedua, execution time, waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove, ditambah, tetapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Dan yang terakhir, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.